Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hidayatullah, kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada kelas Nadharia Adab D. Di sini saya akan presentasi pada tema sastra anak. Sastra anak di sini pada artikel saya mengambil judul peran sastra dalam pembentukan karakter anak. Oke. Sastra adalah sesuatu hal yang berbicara tentang apa saja yang ada di dalam masalah kehidupan dan mampu memberikan informasi serta pemahaman yang baik tentang kehidupan kepada seorang anak. Sastra mempunyai ragam bentuk yang berbeda-beda. Pada perbedaan tersebut terdapat dasar pembagian sebagai upaya bentuk pengungkapan serta isi yang diungkapkan. Sastra memiliki berbagai macam genre dan dapat berwujud lisan maupun tulisan. Misalnya lagu-lagu seperti lagu anak-anak, lagu Nina Bobo, puisi lagu sampai berbagai cerita petualangan sang anak dan berbagai cerita tradisional. 1. Sastra mampu sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Yang kedua, sastra mampu menyampaikan amanat tentang moral. Ketiga, menuntun kecerdasan emosi anak. Dari kecil, jadi pada usia dini, pada anak, dari kecil sastra membantu untuk menuntun kecerdasannya. Begitu. Yang keempat, mengembangkan imajinasi dan kreativitas sehingga membentuk kesadaran diri pada anak untuk menuntun karakter yang baik kepada anak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran sastra di dalam pembentukan karakter anak. Yang pertama adalah pengertian sastra itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke dalam sastra anak, kita harus memahami apa itu sastra. Sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sastra adalah suatu hal yang timbul atau hal yang muncul di dalam kehidupan manusia. Siapa yang memunculkan sastra? Manusia itu sendiri. Jadi sastra itu timbul karena olah pikir dan perasaan manusia itu sendiri yang ada di tengah kehidupannya. Seperti contohnya adat istiadat masyarakat pasti tidak akan lepas dari yang namanya sastra. Adat istiadat juga mungkin bisa disebutkan sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun dari masyarakat. Nah, itu pasti tidak lepas dari yang namanya sastra. Jadi sastra itu lebih disimpulkan bahwa sebagai bentuk ungkapan sebuah pikiran, manifestasi kehidupan manusia gitu. Umumnya sastra ini medium sastra adalah suatu bahasa. Jadi di sini saya lanjutkan. Melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Banyak pendapat yang mengatakan jika sastra adalah sebuah karya yang imajinatif, namun dapat juga mencerminkan kenyataan. Jadi tidak hanya suatu karya yang imajinatif sebatas hayalan atau seperti mungkin khalayak umum mengenal sastra adalah sebuah hayalan imajinatif yang timbul. Tidak juga. Karena karya sastra mungkin juga mencerminkan kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk pada sastra anak. Pengertian sastra anak. Pada dasarnya anak-anak sama halnya seperti orang dewasa. Namun anak-anak memiliki keterbatasan dalam menyampaikan perasaannya.
Pada umumnya mereka cenderung mengungkapkan semua yang dirasakan atau apa adanya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa anak-anak ini kalau mengungkapkan sesuatu atau mengalami suatu hal gitu, dia akan cenderung untuk mengungkapkan semuanya atau apa adanya. Nah, berbeda dengan orang dewasa yang cara pengungkapannya atau cara mengungkapkan perasaannya lebih tersamar atau tidak secara langsung. Hal ini dikarenakan pengetahuan atau kemampuan berbahasa yang terbatas pada anak-anak. Jadi, kenapa sih anak-anak itu tidak bisa mengungkapkan secara mendetail atau lebih lengkap, lebih rinci pada sesuatu yang dialaminya? Karena anak-anak ini cenderung memiliki bahasa yang terbatas, begitu, baik dari pengetahuan, kemampuan ataupun pengalaman. Jenis-jenis karya sastra anak. Yang pertama adalah, mungkin di sini saya menyebutkan 6 macam karya sastra anak. Yang pertama kisah tradisional, kemudian cerita rakyat, kemudian dongeng, legenda, mitos, dan kosmos. Nah, dari setiap yang saya sebutkan ini, jenis-jenis karya sastra anak memiliki pengertian dan perbedaan masing-masing. Oke, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan dari jenis-jenis karya sastra ini karena waktu yang terbatas gitu. Jadi, sastra merupakan suatu karya atau bahasa yang timbul karena perasaan, emosi, dan imajinasi seseorang yang tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan yang mengandung nilai estetik yang tinggi. Itu. Sastra memiliki peranan yang cukup penting di dalam kehidupan manusia, baik dalam ranah pendidikan maupun ranah sosial. Sastra dianggap penting dalam pendidikan karena merupakan kunci dari komunikasi yang baik. Karena di dalam sastra terkandung bahasa yang estetis dan dinamis, yaitu bahasa yang indah. Begitupun juga kaitan antara sastra dan masyarakat yang memiliki timbal balik. Munculnya sastra karena manusia dan sadarnya manusia karena sastra. Mungkin itu cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.